Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, di hidupku, terutama bagiku, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh Tuhan, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Semua anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ku panggil Engkau, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan, mari sembah Dia. Terima kasih, Kau besar, Kau sangat baik, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan ku ada sekarang, karena anugerahmu. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan. Terima kasih, Kau terlalu baik. Kau sembuhkan, Kau pulihkan, Kau jamah umatmu. Hari ini kami ada Tuhan, semua karena haleluya, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan dengan iman, anugerah. Mari kita bersyukur, mari kita terima kasih buat Dia. Shada bayara 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 masanda lalala bayara masanda. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik, selama-lamanya Yesus baik.
anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Oh, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, God. Kasih dan sayang-Mu, I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing Your goodness. of the goodness of God. I love your form. I love you, Lord. You have led me through the fire Fire in the darkened night. in the darkest night. You are You close. are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a known you as friend. a friend, and I I will live in the in the goodness. goodness of God. All my life, and all my life you have been Faithful. All my life. all my life you have been so
surrender now. I give you everything. Yes, your goodness is running after, running after. Your goodness, your goodness is running after me. Yes, your goodness is running after me. With my life, I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am all my life you have been Mari naikkan pujianmu. Mari bangkit berdiri katakan ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib Tuhan.
Haleluya. Amin, amin, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Beri tepuk tangan meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Dia ajaib, Dia perkasa, Dia ajaib dan luar biasa. Seluruh surga tunduk menyembah. Tidak ada kuasa yang sanggup mengalahkan Dia. Haleluya. Amin. Ajaib. Dengan apa Tuhan kami membalas cinta-Mu? Dengan apa kasih-Mu Tuhan? Hanya pujian kami yang mengalir dari hati yang terdalam. Tulusan dengan kesucian Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji-Mu. Kami sungguh bangga punya Allah Engkau Tuhan. Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang penuh dengan perhatian. Allah yang penuh dengan anugerah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh bangga Tuhan. Kami sungguh bahagia menjadi anak-Mu. Thank you Lord. Jesus. Jesus. Almighty God. Nayara lama yara mo, shandara bayara lama se. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Horasikiara lala sikiara. Kiara labasi kiara. Tidak ada yang diam, tidak ada yang diam. Semua memuji, semua bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Orasi kiara lamase. Haleluya. 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 Jesus, we call on your name, Lord. Jesus, Jesus. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan penuhi bumi ini.
Hirabasikira, urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Jumpai setiap kami, jamah hati kami Tuhan. Lebih mencintai Engkau, lebih taat kepada Engkau, lebih mengenal pribadimu Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Orasikiara masikan, biar sinar kemuliaan-Mu terpancar dari hidup kami. Orasikiara lalabasyande, kira bababase. Sembah, 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 sembahlah Dia, sembah. Saudara Basyande, Yesus ya Rama ko ya lama Iya Rara Boriase, Orashiki Rara Bashe. Kunaikan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kasih-Mu yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Jika di mana kami ada hari ini itu semua karena Engkau Tuhan. Bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tolong akan setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh berjalan seperti yang Kau mau Tuhan. Sebab itu kami minta agar Engkau memberikan senantiasa hati seorang murid. Telinga seorang murid untuk boleh menangkap akan sebagian kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ada lawatan-Mu, ada kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Amin, amin. Ada pengurapan yang besar daripada Engkau Tuhan. Sehingga saat kami pulang kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa kemenangan yang besar daripada Engkau. Yang sakit menjadi sembuh. Yang lemah mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Yang mengalami jalan buntu, Kau bukakan setiap jalan bagi kami Tuhan. Karena bagi Engkau segala sesuatunya mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Urapi daripada mulut hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bukan karena setiap apa yang menjadi pengertian hamba sendiri, tapi dengan pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus yang mampukan hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Shalom semuanya. Shalom. Suara saya agak sedikit serak, gak apa-apa ya. Kita belajar tentang hati yang melayani. Terkadang kita berpikir kalau pelayanan itu identiknya dengan seorang pendeta atau hamba Tuhan. Tetapi pelayanan itu bukan tugas daripada pendeta ataupun daripada hamba-hamba Tuhan. Tapi pelayanan itu juga tugas bagi setiap kita. Dan seringkali kita punya suatu pemikiran kalau pelayanan itu mesti berbicara di dalam gereja. Entah itu sebagai singer, entah itu sebagai kolekta. Tetapi di sini dikatakan bahwa pelayanan itu bukan hanya berada di dalam gereja. Tapi Tuhan mau kita memiliki hati yang melayani dimanapun Tuhan menempatkan kita. Entah kita sebagai seorang istri, entah kita sebagai seorang suami, entah kita sebagai seorang karyawan. Tuhan mau kita memiliki hati yang melayani. Kenapa Tuhan mau kita memiliki hati yang melayani? Karena kita belajar dari suatu teladan daripada Yesus. Yesus datang bukan untuk
dilayani, tapi untuk melayani. Kita lihat di Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45, demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau kita mengaku kita sebagai pengikut Kristus, maka kita harus mengikuti teladan Yesus, yaitu punya hati yang melayani. Hati yang melayani bukan hanya sekedar kita melayani begitu saja. Tapi Tuhan mau di dalam hati melayani itu dijadikan sebagai gaya hidup kita dalam keseharian kita. Dan hati melayani itu harus disertai dengan sikap kasih. Kalau tidak ada kasih di dalam diri kita, untuk melayani itu sangat susah. Apalagi melayani orang sing bencekno. Betul ya? Yang bencekno, apalagi kalau dalam kondisi mood yang tidak baik di dalam mood hati kita, pasti untuk melayani itu tidak ada. Tapi Tuhan mau, tidak peduli hatimu dalam kondisi baik dan tidak baik, engkau harus tetap punya hati yang melayani, yaitu yang disertai dengan hati yang penuh kasih, termasuk kepada orang yang mencekno. Saya berkata demikian bukan berarti saya tidak melakukan, saya melakukan. Bahkan sebelum saya datang ke sini, saya sudah nyiapin makanan untuk suami. Ini yang Tuhan mau. Jangan berpikir, oh suamiku nggak ngasih uang belanja, Ci. Sekalipun suami tidak memberi uang belanja ataupun sikapnya bencekno, tapi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Supaya hidup kita semakin benar dan berkenan di mata Tuhan. Sikap mengasihi itu sangat erat hubungannya dengan kasih kita kepada Tuhan, maka kita pun harus wujudkan itu kasih kita kepada sesama. Karena kasih itu berbicara hukum terutama dan hukum yang pertama. Kita lihat di Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi kasih itu harus lahir dari hati yang tulus, yang murni. Kita bisa menipu orang, kelihatannya kita baik, kita bisa melayani. Tapi Tuhan itu tahu bahwa kasih kita ini benar-benar tulus atau murni atau tidak sama sekali yang hanya setengah-setengah. Jika pelayanan yang kita lakukan tanpa didasari dengan kasih, maka kita akan mudah sekali tawar hati ataupun menjadi kecewa. Tawar hati jika dimana kalau pelayanan kita tidak ada dasar kasih. Banyak di antara kita bisa melayani di dalam gereja karena untuk sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi bukan ini yang Tuhan mau. Kalau kita melayani, jangan kita punya suatu pemikiran untuk supaya dilihat orang ataupun mendapat pujian. Sekalipun kita tidak mendapatkan pujian ataupun sekalipun pelayanan kita dalam melayani tidak dilihat orang, tidak masalah. Yang penting Tuhan yang melihat. Amin. Kalau kita melayani hanya untuk mendapatkan pujian ataupun supaya dilihat orang, dan suatu ketika pujian itu tidak datang dalam hidup kita, pasti kita mudah sekali kita tidak mau lagi melayani. Melayani sesama itu wujud di mana kita melayani Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih dan anugerahnya dalam hidup kita. Dan kita tidak dapat membalas besar kasih dan anugerah Tuhan selain di mana kita melayani seperti yang Yesus mau, bahwa kita itu dijadikan untuk menjadi berkat. Dalam hal apa? Dalam sikap kita melayani.
Walaupun terhadap orang yang mencekno, ya harus tetap melayani. Walaupun mungkin orang itu menyakiti kita, tetap kita harus melayani dengan penuh kasih. Setiap orang itu bisa melayani, tapi kalau pelayanan itu tidak disertai kasih, itu pasti suatu ketika kena gesekan, pasti dia akan menarik mundur. Dan melayani tanpa dasar dari kasih itu tidak akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Allah itu kasih. Dan kita juga harus memiliki kasih. Bahkan firman Tuhan katakan, jika pipimu yang kiri ditampar, berikan pipimu yang lain. Selain melayani harus didasari dengan kasih, kita juga harus bisa melayani dengan disertai sukacita. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus juga mengasihi saudaranya. Seringkali kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, sebab itu aku mau melayani. Tetapi di hadapan kita banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan hati daripada hati kasih daripada kita. Tapi kita menutup mata, kita tidak peduli. Berarti apa yang dikatakan di 1 Yohanes, engkau adalah seorang pendusta. Kita tidak mungkin bisa berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi dengan saudara yang kita lihat aja kita menutup mata, tidak mau peduli. Banyak antara anak-anak Tuhan yang bisa berbicara tentang kasih dan kasih, tapi prakteknya nol. Kita tidak mau peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita merasa kondisi kita sudah nyaman, oke, kita nggak peduli dengan orang lain. Itu bukan kasih. Saya belajar melayani dengan sebuah kasih, itu di saat dimana Tuhan menyuruh saya disuruh Tuhan itu turun jalanan. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan turun jalanan itu mau masuk kemana? Sak Surabaya besare seperti ini. Saya dibantu oleh seorang teman dan teman itu naik motor dan teman saya berkata, Cik Hencen mau tak bonceng sepeda motor. Loh kenapa memang? Enggak Cik Hencen, takutnya enggak mau, soalnya kan ada hamba Tuhan yang jaga image. Kalau dibonceng sepeda motor enggak mau, minta diantar dan dijemput sama naik mobil. Saya bilang, saya enggak masalah naik motor. Pas, ya saya Cik Hencen tak barengi naik motor. Jadi Cik Hencen bisa belusukan ke kampung-kampung, keliling Surabaya, masuk belusukan. Terus Cik Hencen enggak pakai jaket. Saya bilang saya enggak punya jaket. Loh, kalau enggak pakai jaket nanti hitam loh Cik Hencen. Saya bilang enggak apa-apa, hitam-hitam manis kok. Jadi kalau kita melayani harus dari hati. Waktu saya belusukan nggak ada yang lihat, nggak ada. Saya cuma sama teman, saya masuk dari kampung ke kampung, saya melihat ternyata di Surabaya banyak juga gereja-gereja yang sangat kecil, yang sangat minim sekali. Dan Tuhan ajarkan bagaimana mengasihi akan sesama kita sebagai wujud kita melayani kasih kita kepada Tuhan. Saya ketemu ada ibu gembalanya, itu sudah tua, sudah sesepuh. Tapi saya lihat, luar biasa, sekalipun dia sesepuh, tapi dia masih eksis di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebab itu kita harus penuh dengan kasih. Hal yang kedua,
kita harus penuh dengan roh yang menyala-nyala di dalam melayani. Kita lihat di Roma 12 ayat 11 sampai 12. Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita perhatikan di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tuhan mau kita melayani itu dengan roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu bukan ditentukan dengan kondisi keadaan yang ada di sekeliling kita. Ataupun ditentukan oleh kondisi hati kita. Oh, kalau hatiku baik ya aku mau melayani, pasti penuh semangat. Tapi kalau kondisi hatiku tidak baik, aku gak bisa melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Tuhan tidak mau kita melayani hanya berdasarkan kondisi hati ataupun keadaan. Tapi tetap terus kita harus melayani dengan hati yang rajin, penuh dengan sukacita. Sebab itulah yang Tuhan mau, kalau kita melayani dengan hati kasih, dengan roh yang menyala-nyala, sekalipun engkau mengalami suatu gesekan dengan sesamamu, engkau tidak akan mudah menarik diri untuk berhenti untuk tidak melayani. Ada satu kisah nyata yang dimana seorang istri, dia datang kepada saya, dia berkata gini, Cik Yencen, suamiku selingkuh Cik Yencen. Dia datang, dia nangis, saya bilang, tetap layani suamimu. Loh Cik Yencen, gimana bisa ngelayani? Ngajak Willnya loh Cik Yencen datang ke rumah, disuruh nginep. Saya bilang tetap layani mereka. Secara manusia itu tidak mungkin dan sangat susah, betul ya? Tapi kalau wujud kita mau melakukan firman Tuhan, pasti kita akan dimampukan oleh Roh Kudus. Gak bisa Cik Yencen sewakit minta Tuhan kemampuan. Saya bilang layani suamimu sama Willnya. Dia lakukan saudara. Dia tiap pagi melayani suami dan Willnya. Dan Willnya waktu dilayani tambah melonjak. Dia nangis-nangis. Dia datang kepada saya. Gak kuat aku Cik Yencen. Tetap layani. Sampai suatu ketika saya ajak berdoa bersama-sama di menara doa di gereja di mana saya melayani. Saya ajak, terus dia nangis-nangis. Di situ dia berkata, ya Cik Yencen, saya mau melakukan firman Tuhan, mau melayani ini Will. Sampai dia mengalami jamaan Tuhan. Sampai suatu ketika Will ini hamil. Wih, dia tambah merasa gimana gitu. Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Lah Cik Yencen, aku disuruh melayani, kok tambah hamil Cik Yencen, kok malah gak Tuhan bela aku. Dia gak protes, dia gak marah. Dia melakukan bagiannya yang terbaik. Tapi Tuhan tahu saat kapan Tuhan membela ini anak. Dan pada waktunya Tuhan, Will ini mengalami keguguran. Keguguran, dibawalah sang istri ini ke rumah sakit. Terus suaminya bilang gini, biaya ono. Dia bilang, sakit hati. Enggak Cik Yencen, aku mungkin Tuhan sudah mampukan saya ya. Kalau secara manusia pasti gregetan ya. Lah wong sing gak milih suamine kok sing harus nanggung biaya istrinya. Tapi istrinya mau mengeluarkan uang untuk membiayai ini Will. Dia penuh kasih, dia tetap bersukacita. Enggak kelihatan sama sekali. Saya bilang, kalau engkau ngalami suamimu seperti ini, jangan pasang muka pepaya. Tetap bersukacita.
tetap rohmu menyala-nyala. Sampai pada akhirnya dia ambil bagian tugas melayani. Ci Yencen tak bantu ya Ci Yencen pelayanannya. Bantu apa? Pelayanan di tempat gereja saya itu cuma berapa orang. Saya tak melayani sing bagian bagino konsumsi aja. Kelihatannya bagino konsumsi, tapi itu Tuhan juga menghargai. Karena dia punya hati yang penuh kasih dan sukacita. Dan saya lihat mukanya tidak kelihatan kalau suaminya telah selingkuh. Dan mukanya enggak pernah kayak cemberut, pasang wajah pepaya, enggak pernah. Jadi sekalipun engkau di dalam suatu persoalan, pergumulan, tetap layani dengan kasih, dengan penuh dengan sukacita. Sampai suatu ketika makan bersama 3 orang ini, istrinya cerita, Ci Yencen ada mujizat Tuhan. Waktu makan bersama ada suaminya, ada Willnya, ada dia. Willnya tiba-tiba bilang gini, aku lihat no kamu kok sakno ya. Aku jahat, wis ngambil suamimu, tapi kamu kok baik sik tetap melayani aku. Bahkan kamu begitu sukacita, gak pernah kayak mengeluh sedikit pun. Wis tak balik no suamimu, aku tak pulang. Maksudnya pulang kembali ke rumahnya. Sampai istrinya itu terheran-heran. Sampai istrinya itu berkata, kemasukan apa yo Ci Yencen ya? Kok moro-moro Isa pergi gak mau sama suamimu. Wes aku gak mau sama suamimu, tak balik no suamimu. Saya bilang, karena Tuhan yang jamah. Akhirnya Will ini pergi dengan sendirinya. Bukan wanita ini yang ngusir, enggak. Jadi kalau engkau mengalami masalah, jangan dikit-dikit protes, jangan dikit-dikit kita mengeluh sama Tuhan. Sehingga kita wes enggak Tuhan, aku enggak mau melayani wes. Apa aku capek-capek ngelayani masakno ini tapi gak diajeni adik suamiku. Malah aku dibentak-bentak. Jangan seperti itu. Walaupun kita gak diajeni, enggak masalah. Dan ternyata istri ini mendapatkan mujizat Tuhan. Willnya pergi, terus suaminya bilang gini, kamu harus hamil anak cewek, karena anak pertama cowok, dia itu pingin anak cewek. Kalau kamu nggak bisa ngelahirno anak cewek, aku tak cari selingkuhan lagi. Tahu ya, sakitnya kayak apa? Tapi istri ini bilang, ya, cuma gitu aja. Tetap melayani, tetap menyediakan semua apa yang diperlukan ini suami. Tapi si wanita ini datang lagi kepada saya, Ci Yencen, kalau anaknya cowok gimana Ci Yencen? Saya bilang, kau berimanlah bahwa Tuhan pasti memberikan anak cewek. Karena engkau sudah memberikan bagianmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Yaitu engkau melayani dengan kasih. Dan engkau tidak pernah mengeluh. Dia enggak pernah protes. Tapi dia tetap bersukacita dalam melayani yang suami yang wencekno kayak gitu saudara. Kalau kita mungkin kita bisa berkata pulangkan saja aku ke rumah orang tua. Betul ya? Atau kita merasa, wes daripada aku ada bojo atik kon, wes aku tak cerai aja. Tapi dia tidak loh. Ini adalah suatu kesaksian yang sangat luar biasa yang perlu kita tiru. Sampai suatu ketika dia hamil. Dan Tuhan meninggikan ini wanita. Dia melahirkan seorang anak wanita. Suaminya senang luar biasa. Dan suaminya semakin sayang sama ini istri. Dan sampai sekarang tidak neko-neko. Luar biasa kan Tuhan? Tapi seringkali engkau ditempatkan di dalam posisi yang tidak baik. Engkau lebih banyak
mengeluhnya. Jangan seperti bangsa Israel yang banyak protes dan protes. Kalau engkau mengalami suatu ujian, istilahnya basa Jawa, ojo umek karepe dhewe. Diamlah, tetap lakukan bagianmu dengan engkau melayani dengan kasih dan sukacita. Hal yang ketiga, melayani itu harus kita miliki hati yang ketiga, yaitu kemurahan hati. Kalau kita melayani tanpa ada kasih, tanpa ada hati yang penuh sukacita, yang roh menyala-nyala, dan tanpa kemurahan hati, pelayanan kita itu akan menjadi sepoh. Wanita ini melayani dengan kemurahan hati. Kenapa? Waktu disuruh membayari willnya yang keguguran, dia mau melakukan. Berarti wanita ini bermurah hati. Kalau kita secara manusia pasti kita berpikir, ngapain aku harus keluar uang untuk wilih suamiku? Boro-boro untuk dia. Lebih baik untuk aku kok. Nah, itu egois. Dan Tuhan tidak suka orang-orang yang punya hati yang egois. Yang hanya berpusat pada diri kita sendiri. Tuhan itu adalah hati yang penuh dengan kemurahan. Tuhan itu murah hati, makanya kita juga harus murah hati. Jangan jadi orang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Pokoknya aku baik, pokoknya aku dan aku. Kita belajar di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ini berbicara ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kalau secara manusia ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin menyebar harta kok tambah kaya? Padahal dunia mengajarkan hemat pangkal kaya. Tapi justru di sini ada yang menghemat secara luar biasa malah selalu berkekurangan. Ini berbicara saat engkau diberkati, engkau harus bisa jadi berkat. Jangan saat engkau diberkati, engkau menyimpan berkat itu sendiri. Sehingga kita tidak memiliki kemurahan hati. Karena memikirkan diri sendiri untuk memperkaya diri sendiri. Menyebar harta di sini itu bukan berbicara, oh aku tak belanja baju, belanja ini dan itu. Biasanya ibu-ibu itu paling suka, apalagi kalau ada harga diskon. Belajar. Sekalipun di mall ada harga diskon, kalau bukan kebutuhan, jangan dilakukan. Menyebar harta di sini ini berbicara untuk memberkati orang-orang yang di sekeliling kita. Supaya lewat perbuatan kita nama Tuhan itu dimuliakan. Jangan sampai kita dapat predikat, oh anak Tuhan tapi kok medite minta ampun. Justru kita punya predikat sebagai anak Tuhan harus dikenal dengan kemurahan hati kita. Menyebar harta ini bukan untuk menghabiskan atau untuk memuaskan apa yang menjadi hawa nafsu kita. Tapi lebih condong
kepada kebutuhan orang-orang di sekitar. Ini adalah hal yang sepele, saudara. Saya terkadang itu membenci diri saya sendiri. Kenapa? Saya ngomong sama suamiku, kadang aku itu benci hati diriku sendiri. Kenapa? Karena aku ini, kenapa ya, kok selalu mikirin orang lain, tapi gak mikirin diri sendiri. Loh, bukannya kamu berdoa minta hati seperti hati Tuhan? Oh iya ya aku ya, baru saya Jadi kalau saya itu lebih menghemat untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain itu loyal. Sampai suami saya bilang, nih sandal wis salek, sik dipake ae. Gak apa-apa, gurung jebol kok. Saya bilang gitu. Istilahnya belum putus. Alek tetap bisa dipakai, masih nyaman. Sampai suatu ketika Tuhan izinkan sandal saya jebol. Sampai Bapak Gembala bilang gini, sudah Yencen kamu cukup, jangan mikirkan orang lain. Ada saatnya kamu juga nyeneng hatimu sendiri. Karena Bapak Gembala saya tahu persis. Saya itu mungkin sebagian yang di sini tahu, saat waktu COVID saya jualan ayam dan bebek. Ya. Ada yang sebagian tahu, ada yang enggak. Saya jualan ayam dan bebek, itu hasilnya untuk saya kasih makan orang-orang yang kena COVID. Sampai suami saya bilang, kamu ini kerja-kerja capek-capek, keuntungannya untuk kasih makan orang. Saya bilang, bukankah itu yang Yesus lakukan? Punya hati yang kemurahan hati itu adalah sifat Yesus dan kita harus mengikuti. Percaya waktu engkau memiliki kemurahan hati di dalam melayani, Tuhan itu tidak akan pernah berhutang. Justru dikatakan ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Bertambah kaya di sini engkau nggak akan sampai dibiarkan miskin ataupun kekurangan. Suami saya itu lihat faktanya. Suami saya itu dulu kalau sebagian besar tahu dia itu pelit. Pegang uang itu genggam. Tapi dia lihat kamu itu melayani dengan hati, kamu melayani dengan kemurahan hati, sampai kamu nggak mikirin diri sendiri untuk orang lain dan orang lain. Tapi kok berkatmu kok gak entek-entek ya? Melayani itu harus dengan kemurahan hati. Bukan asal sekadar, oh aku melayani, ya wes aku melayani jadi asal. Oh ya wes aku wes nyiapno makanan untuk suami. Tapi kita nggak punya kemurahan hati, cuma melakukan sebagai rutinitas. Maka pelayananmu bukan menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tapi melayani itu harus dengan segenap hati. Tuhan katakan apa di firman-Nya? Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kalaupun engkau melakukan untuk Tuhan, sekalipun ada gesekan, sekalipun ada proses, sekalipun doamu belum dijawab sama Tuhan, engkau tidak akan pernah berhenti untuk melayani sesama dan untuk Tuhan. Hatimu akan tetap terpancar kasih daripada kasih Kristus. Kalau kemurahan hati ini berbicara tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita belajar dari janda di Sarfat. Kita tahu kisah ini di 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 14. Kita tahu persis tentang janda di Sarfat. Janda Sarfat ini bukan seorang janda yang kaya. Bahkan dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi waktu Nabi Elia waktu itu datang, Nabi ini berkata, buatlah terlebih dahulu untuk aku. Kalau kita di posisi janda ini pasti kita mikir, aku cukup makanku sendiri. Masa aku harus mendahulukan ini hamba Tuhan? Wah, ini hamba Tuhan sesat iki. Moro-moro ujuk-ujuk tekon jaluk mangan. Betul enggak? Ayo. Tapi janda ini tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia cuma berkata, Nabi, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku makan cukup untuk aku dan anakku, setelah itu aku meninggal.
Tetapi nabi ini, buatlah terlebih dahulu untuk aku. Apa yang dilakukan janda ini? Dia membuatkan dan dia memberikan terlebih dahulu untuk nabi. Kalau kita memberkati seseorang, entah itu sesamamu yang membutuhkan, entah engkau lihat hamba ini perlu untuk dibantu. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya minta bantuan Anda loh ya. Tapi saya ini berbicara, kalau engkau tahu ada seorang hamba Tuhan yang kekurangan, seperti yang dilakukan oleh janda ini, dia mendahulukan Nabi Elia. Apa hasilnya? Apakah janda ini kekurangan? Tidak. Malah minyak di dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Tapi seringkali kita mikir, boro-boro ngakei wong. Aku dhewe sik susah, sik kekurangan. Nah, egonya yang berbicara. Saya ini sempat ngomong sama suami, kok kasihan ya gereja itu. Aku kok pingin ya beli no AC. Nih AC ki gak murah loh nih, larang loh nih AC. Suami saya tuh, kok ojo mulai nih lo ya, masa manusia lamamu. Pas saya itu agak greget. Pas dia wis terserah lah, wis terserah. Pas kamu mau beli no, wis beli no. Terus saya ini ngomong di Tuhan, Tuhan tak beli no AC, tak pasang AC ini Tuhan. Ini gereja kok saknoe gak ada AC. Saya pasang. Terus saya ngajak suami ke UFO, saya ingat pas saya milih-milih, terus suami saya bilang, wis pelekno iki ae. Pas ojoku sing apik sisan, wis iki lho lebih murah. Aku ngomong, lah wong cuma selisih titik lho kok, wis tako. Pas waktu saya membelikan ini AC untuk satu gereja, pas wis lah, aku mau ini bagus sekalian, selisih dikit enggak seberapa dibandingkan berkat Tuhan. Saya ngomong gitu. Padahal saya itu duitnya juga agak berlebih-lebih loh. Tapi ngomongnya kayak orang yang duitnya berlebih-lebih. Saya pasang, saudara. Tahu enggak? Tuhan itu melihat hati. Wih, anakku ini mau melayani dengan kemurahan hati. Tahu enggak? Saya enggak pernah kekurangan loh sampai hari ini. Saya minta apa dituruti loh sama Tuhan. Termasuk nanti saya berangkat ke Hong Kong itu dengan dibiayai anak saya. Saya sampai kaget. Saya ngomong sama anak saya, loh yo kamu kan barusan kerja. Dia bilang dia punya kerja sampingan. Puji Tuhan, Tuhan itu memberkati anak saya. Kerja sampingan, dia bilang seminggu saya bisa menghasilkan nilai puluhan. Wow. Berarti waktu kita melayani dengan kemurahan hati seperti janda ini, walaupun kita tidak mendapat, tapi anak cucu kita yang akan dipelihara Tuhan. Jadi ojo mikir awake dhewe. Kalau kita memikirkan diri kita sendiri, maka prediksi kita bukan sebagai pengikut Kristus. Karena Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Kalau Yesus memikirkan dirinya sendiri, kita nggak akan bisa beroleh hidup yang kekal sampai hari ini. Yesus mau melepaskan kok segala sesuatunya. Dia mau turun dari surga ke dunia. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi kita pun harus mau melepaskan, sekalipun mungkin itu menjadi hak kita, tapi saat kita mau melepaskan dan kita mau melelahkan itu dengan hati yang penuh kasih, Tuhan akan memberkati kita lebih dari apa yang bisa kita minta daripadanya. Jadi jangan punya pemikiran, oh kalau melayani itu pekerjaan hamba Tuhan, pendeta. Enggak, itu tugas kita semua. Dan melayani bukan berbicara identik di dalam gereja. Tapi dimanapun engkau berada, engkau harus punya sikap hati yang melayani. Hati yang penuh kasih,
penuh dengan roh yang menyala-nyala. Jadi waktu kita melayani kita harus dengan sukacita, bukan berdasarkan moodku. Kalau moodku baik, aku bisa melayani. Kalau moodku gak baik, aku gak bisa melayani. Bukan. Tapi harus dengan penuh sukacita, dengan roh yang menyala-nyala. Itu yang akan menyukakan hati Tuhan. Dengan kemurahan hati dan melepaskan ego. Jangan berpikir dan berfokus pada diri kita sendiri. Tapi lihatlah orang-orang di sekeliling kita. Dan kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Sehingga ngomong, gereja-gereja tok, tapi omah gak diurus. Suami gak diladeni. Jangan sampai saudara. Saya walaupun melayani pagi-pagi gini masih sempat masakin suami. Ibu-ibu di sini sudah sempat membuatin sarapan untuk suami? Sudah. Jujur ya. Jangan, wah aku udah cepet, aku nanti telat. Sampai lupa tugas kita dalam melayani suami kita. Yang jemput tadi sempat disuruh suami saya nunggu 10 menit ya. Kenapa disuruh suami saya nunggu 10 menit? Karena saya belum selesai nyepak untuk suami. Ini yang Tuhan mau saudara. Dimanapun engkau berada, engkau harus punya hati yang melayani. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan sukacita, kemurahan hati dengan melepaskan ego kita. Maka apapun yang kita lakukan, baik kita melayani dimanapun kita berada, itu akan menyukakan hati Tuhan. Dan saat hati Tuhan disukakan, engkau akan mengalami berkat Tuhan yang tidak pernah habis. Kalaupun kita tidak menerimanya, tapi anak cucu kita akan menikmatinya. Saya undang semuanya berdiri, kita Pak Tony, saya minta. Kita nyanyi satu lagu ya. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku.
Mari kita datang pada Tuhan. Dan biarlah temukan bahwa hati kita adalah hati yang bersedia merendah di hadapan Tuhan. Bukan karena orang lain baik, tapi kita belajar hari ini karena Tuhan mau kita jadi sama seperti Dia. Haleluya, haleluya. Mari katakan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Oh, hatiku Campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Oh, hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat Tuhan, Kau lihat isi hatimu. Hatiku mengasihi-Mu. Haleluya. Hatiku mengasihi-Mu. Oh, hatiku Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Biarlah hari ini kami mengatakan apa yang Daud pernah katakan. Selidikilah aku, ketahuilah pikiran-pikiranku. Dan biarlah Engkau mendapati bahwa hati kami, pikiran kami adalah hati dan pikiran yang rindu untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Menjadi sama seperti Engkau. Bersekutu dengan Engkau.
Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Biarlah Engkau bukan hanya menemukan lip service, hanya sekedar perkataan yang indah, tetapi Engkau menemukan hati yang setuju dengan setiap perkataan kami hari ini. Hati yang setuju dengan setiap lagu yang kami nyanyikan. Engkau temukan bahwa hati kami adalah hati yang mencintai, mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus berkati hamba-Mu. Engkau berkati Bu Yencen Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan. Lewat apa yang diberitakan, hidup kami dirobahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hidup nikahnya, berkati masa depannya, berkati kesehatannya, berkati kehidupannya. Biarlah anak dan cucunya menjadi anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Kita akan memberi korban persembahan. Mari tundukkan kepala sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami memberi yang terbaik. Engkau yang mengarahkan setiap kami, setiap korban persembahan kami dipakai untuk kemuliaan pekerjaan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih lewat hidup kami bisa memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Lewat hidup kami, setiap ibadah hari ini juga bisa tetap diberkati, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua yang memberi sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang, Engkau selalu membalas mereka yang memberi. Berilah, maka Engkau akan menerima, kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan iman, dengan sukacita, dengan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sekali lagi kita katakan amin. Mari kita akan memberi persembahan. Pengumuman minggu depan kita akan berjumpa kembali tempat ini di waktu yang sama, di hari yang sama. Dan saya percaya kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Bagi yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh terobosan Anda menerima terobosan, yang butuh sukacita Anda menerima sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi mereka yang ada online, Anda bisa memberi persembahan pada ibadah hari ini pada BCA 6750 770 612. Sekali lagi BCA 6750 770 612 atas nama Bu Lia Puspita. Dan terima kasih buat semua kontribusi persembahan Anda. Dan kalau Anda diberkati, Anda bisa persembahkan supaya kelangsungan ibadah ini juga dapat tetap berjalan dengan baik. Terima kasih. Kalau sudah memberi, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri, kita datang, kita terima doa berkat dari Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Terima kasih. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Terima kasih. Mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku.
Tuhan kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hati. Tuhan kau lihat isi hatiku. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah wajah Tuhan, hadirat Tuhan, roh Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau ada dan berada. Sebab berkat terbesar selalu adalah keberhadiran Tuhan. Dia berjalan bersama-sama dengan engkau. Dia memegang tanganmu dan tidak akan pernah melepaskannya. Oleh sebab itu perlindungan Tuhan turun atas engkau. Perlindungan Tuhan akan tetap atas engkau. Kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, mujizat, kekuatan, kemuliaan Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu, kesehatanmu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu angkat dua tangan Anda. Firman Tuhan berkata bahwa ibadah memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu terimalah keuntungan yang besar itu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, rumah tanggamu, mulai daripada pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Di kertas ya, nama, nomor telepon, dan mungkin ada permohonan doa. Saya sungguh-sungguh tadi diteguhkan, jangan pikirkan diri sendiri, setiap pagi doa, anakku, cucuku, anjingku, rumahku ya. Tapi kita sudah barang siapa menuruti firman-Ku, engkau akan lihat Tuhan tidak pernah hutang. Apa yang kau tabur pasti kau tuai. Ini hukum. Hukum. Seperti hukum kita loncat bola pasti kembali. Amin. Nah, saya mau belajar untuk sungguh-sungguh, sekalipun mungkin banyak, tapi saya mau doakan setiap Anda semua. Kalau pagi tidak bisa mungkin malam, saya akan berdoa. Besok sediakan di rumah kertas, nama, juga telepon ya. Terus apa yang perlu didoakan, tolong ditulis. Dan saya percaya nanti kalian semua juga akan tertransfer. Nanti kalian semua bisa berdoa untuk teman-teman. Lakukan ini. Amin. Betul sekali. Hukum pertama, kasihlah Tuhan. Hukum kedua, kasihlah sesama. Itu salib. Oke? Ya, terima kasih.